Nah, Khawarij itu apa, Pak? Khawarij itu bentuk sebuah kelompok ya, Khawarij. Dari kata kharaja. Kharaja yakhruju. Khuruja, keluar artinya. Nah, jadi kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang keluar. Keluar dari mana? Gitu. Nah, mereka dipanggil istilah Khawarij. Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sosok yang nanti cikal bakal menurunkan Khawarij dalam jumlah besar di kemudian hari. Tapi sosok utamanya ada di zaman Nabi. Nama dengan orang-orang munafik di kota Madinah itu juga ada pemimpinnya. Cuma kalau orang munafik di kota Madinah langsung banyak jumlahnya. Tapi kalau Khawarij satu-satu dulu. Nah, terus seberapa besar dampak Khawarij itu, Pak? Yang pertama terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kan kalau Abu Bakar wafat karena sakit tua. Umar bin Khattab wafat dibunuh orang, mati syahid, yang membunuh budak dari Persia. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ini beliau syahid juga, terbunuh. Propaganda Khawarij. Nah, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, jumlah Khawarij sudah banyak, sudah ribuan jumlahnya. Dan ternyata Khawarij itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ternyata bersembunyi di pasukan beliau sendiri. Jadi begitu Khalifah Utsman bin Affan wafat, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang baru, para sahabat pun membaiat. Sumpah setia, janji setia, berbaiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cuma saat itu ada sahabat Nabi yang tinggalnya jauh. Sebab tinggalnya di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina. Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan. Ini 4 negara yang dulu namanya Syam. Sekarang nggak disebut Syam lagi. Nah, tapi disebut Palestina. Nah, di Palestina ini, di Syam ini, itu ada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau jadi gubernur di sana. Saat itu, beliau belum membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab beliau ingin menuntut supaya khalifah yang baru itu mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Karena Muawiyah ini kerabatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kerabatnya Muawiyah. Nah, Khalifah bin Abi Thalib juga sama. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini masih kerabat juga dengan Muawiyah ini. Masih saudara semua. Nah, cuma Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu lebih memprioritaskan nomor satu yang harus dilakukan adalah mengembalikan stabilitas nasional. Tetap terjadi pemberontakan. Usut suasananya waktu itu. Nah, tapi terjadi propaganda dari Khawarij ini sehingga melepaslah perang Siffin. Perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Bukan mereka yang menghendaki perang, tapi propaganda tadi. Di zaman itu nggak ada medsos itu. Tinggal kirim berita, perang berhenti, selesai. Ketika sudah berkecamuk ribuan orang itu, kita teriak pun tak dengar. Nah, sebab suara pedang berhenti, suara kuda, ya, suara deru, debu segala macam, nggak bisa terdengar suara kita. Nah, di saat terjadi perang, ini pasukan yang berada di pihak Khalifah, yang berada di pihak sahabat Muawiyah, terdesak, kalah. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau tampil memegang mushaf. Maksudnya beliau mengajak untuk tahkim atau istilahnya perjanjian damai atas nama Al-Quran. Supaya nanti tidak banyak korban. Karena ini sudah terjadi perang.
sehingga antar umat Islam saling bunuh. Nah, untuk menghentikan itu nggak mudah gitu. Nah, sahabat Amr bin As ini seorang diplomat. Kemudian beliau tampil mengajak tahkim perjanjian damai dan disetujui oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena dua-duanya sama-sama nggak mau terjadi perang. Nanti semakin banyak umat Islam yang menjadi korban. Nah, di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan perjanjian damai untuk menghentikan perang dengan sahabat Amr bin As yang di pihak Muawiyah, di sini ada kelompok jumlahnya ribuan dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar, kharaja, keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini nih istilah Khawarij kemudian menjadi populer. Dia keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab Khalifah Ali bin Abi Thalib ini ditegur oleh orang Khawarij. Mereka bilang, qalu ya la hukma illa lillah. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dianggap bodoh. Maka dia langsung diingatkan, la hukma illa lillah. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah. Ini kan kita tadi kan perang. Nah, ini tadi kelompok ini yang tidak mau membaiat. Berarti ini dia dosa besar. Tidak mau membaiat khalifah yang syah. Tidak mengakui keberadaan pemimpin khalifah yang syah yang didaulat oleh umat Islam. Ini dosa besar. Dosa besar itu kafir. Orang kafir harus diperangi. Memerangi orang kafir, jihad. Kalau mati syahid, kalau menang, ghanimahnya halal gitu. Nah, step-stepnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, step-stepnya seperti itu. Ini Khawarij ini kemudian keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka berkelompok. Jadi mereka mengeksklusif diri. Mereka membuat kelompok sendiri, tinggal di wilayah sendiri dengan tata cara dan pemahaman mereka sendiri. Nah, kemudian mereka mengambil kesimpulan pendek bahwa terjadinya huru-hara ini yang keroknya 3 orang yang menyebabkan perpecahan dan pertempuran antar umat Islam. Penyebabnya Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan Muawiyah. Jadi mereka bertiga ini kafir, harus dibunuh. Karena orang kafir harus diperangi. Jadi mereka melakukan dosa besar. Jadi stepnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini orang Khawarij ini membuat framing dulu, dikasih label dulu, ini pelaku dosa besar. Berdasarkan kesimpulan pemahamannya sendiri. Jadi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As ini dosa besar. Dan pelaku dosa besar ini kafir. Jadi Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Padahal dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi. Saya ini kotanya ilmu kata Nabi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib situ pintunya. Ini Khulafaur Rasyidin. Bagian dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib ini dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Kemudian orang Khawarij ini mereka sepakat membentuk tim untuk mengeksekusi mati 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Di hari yang sama, mereka mengirim orang untuk membunuh 3 orang ini. Nah, ada yang pergi ke Syam karena Muawiyah tidurnya di Syam. Datang mereka, waktunya subuh, sebab kalau subuh nggak ada lampu itu, nggak kayak sekarang kerak di mana-mana. Nah, jadi zaman itu nggak seperti kita ini. Ada PLN ya, terang semua itu. Nah, ini subuh-subuh. Ini utusan Khawarij yang datang ke Syam, dia mengawasi rumah Muawiyah. Begitu Muawiyah keluar, mau ngimamin sholat subuh, langsung ditikam. Berkali-kali, sampai meninggal. Tapi ternyata karena gelap, begitu lihat ternyata yang ditikam bukan Muawiyah. Karena Muawiyah sakit perut malam itu. Jadi nggak bisa ngimamin sholat subuh.
Yang ditikam adalah badal, penggantinya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian yang satu lagi datang ke Mesir sebab Amr bin As tinggalnya di Mesir. Sama, waktu mau ngimamin subuh ditikam. Ternyata sama. Beliau juga uzur malam itu, tidak bisa ngimamin sholat subuh. Yang ditikam orang lain. Nah, kemudian yang terakhir satu orang, dia di Irak, sebab Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Madinah di Irak. Jadi pusat pemerintahan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu di Irak. Jadi dipindah di Irak. Kemudian waktu sholat subuh, ini orang Khawarij ada di saf pertama. Dia menikam Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, ini yang menikam ditangkap, dihukum mati. Tapi yang menikam ini Bapak Ibu, satu ya, namanya bagus, namanya Abdurrahman. Jadi yang menikam, yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman. Nama bapaknya Muljam, maka disebut Abdurrahman bin Muljam. Terus yang kedua, yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ini hafiz Al-Quran. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini dia hafal Al-Quran Bapak Ibu. Hafal Al-Quran, hadis Quran, itu bisa membunuh Khulafaur Rasyidin. Membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan bagian dari Khulafaur Rasyidin. Sebabnya apa? Ideologi. Nah, ideologi Khawarij yang menguasai hati dan pikiran. Makanya ideologi Khawarij ini berbahaya Bapak Ibu. Abdurrahman bin Muljam sudah mati hampir 1500 tahun yang lalu. Tapi ideologinya tetap hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Makanya kita perlu membahas tentang Khawarij. Sebab apa? Jadi barometer, tolak ukur, alat memfilter. Siapa tahu Bapak Ibu, ini sifat Khawarij ini ada pada diri kita. Nah, kita cepat taubat hijrah. Cepat kita buang sifat ini. Jadi bukan berarti dengan kita membahas Khawarij lalu saya mengajak Bapak Ibu untuk langsung misalnya, oh ini ada kelompok yang ini langsung kita labeli Khawarij. Bukan. Kan tetapi saya mengajak kita semua dengan kita mengkaji Khawarij ini untuk sama-sama nanti muhasabah diri dan introspeksi diri. Barangkali ada. Nah, cepat-cepat kita langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.